Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Berbahagialah kalian, wahai rakyat Malaysia. Oke. Karena memiliki pemerintah atau kerajaan yang benar-benar peduli pada nasib rakyatnya. Betul guys. Berbahagia mereka. Berbahagialah kalian guys. Bersyukur guys. Bener. Bener guys. Dibandingkan kami guys. Waduh guys. Coba kalian guys tukar dengan saya lah. Hidup di sini kalian. Saya yang hidup di Malaysia. Gak usah lama-lama deh. Berapa, 5 tahun gitu ya, 10 tahun gitu hidup di sini. Baru kalian akan tahu betapa bersyukurnya hidup di Malaysia. Bener. Di Malaysia, petrol dengan RON 95 akan dijual pada harga Rp1.99. Sementara kami rakyat Indonesia harus membeli petrol dengan RON 90 saja Rp2.50. Kalau RON 92 Rp3.20. RON 98 Rp3.50. Jelas harga petrol di Indonesia jauh lebih mahal daripada harga petrol di Malaysia. Bukan itu saja, harga pajak kendaraan bermotor di Indonesia atau cukai jalan kalau di Malaysia, road tax, itu juga jauh lebih mahal dan lebih tinggi di Indonesia daripada di Malaysia. Betul. Kalian di Malaysia kalau naik motorsikal yang 150 cc ke bawah, mungkin hanya membayar Rp2 saja, iya kan? Kami di Indonesia kalau 125 cc, 150 cc harus membayar 70 sampai Rp100. Itulah perbandingannya guys. Makanya gue tuh selalu bilang sama kawan-kawan, sama saudara-saudara orang-orang Malaysia gitu ya, bersyukur kalian guys, bersyukur. Bener ya, karena ini itu yang kami rasakan gitu. Ya mungkin kalian nggak akan percaya kalau nggak merasakan sendiri gitu. Bener. Makanya gue selalu bilang bersyukur teman-teman, bersyukur bener. Berbahagia kalian, bersyukur. Kalau merasakan hidup kami, aduh guys, parah guys, parah. Apa yang nggak mahal di sini? Pajak bumi dan bangunan sekarang itu lagi mahal-mahalnya. Pajak kendaraan lagi mahal-mahalnya. Kalau pajak itu mahal, tapi dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat, untuk kemakmuran rakyat, nggak masalah. Kita mungkin bisa menerima. Yang terjadi di tempat kita itu, aduh guys, udahlah pajak mahal, malah aduh kalian tahu sendiri, kerja di sini sulit. Apa yang nggak sulit? Aduh guys, ya seperti itulah. Makanya gue tuh selalu bilang bersyukur kalian, bersyukur, bener bersyukur guys, bersyukur. Jangan lupa guys untuk bersyukur itu guys. Kita lanjut guys. Pemerintah kita berperan luar biasa dalam melakukan kejahatan perang ini diam-diam. Hah? Saya mau kasih tahu teman-teman, tapi ini agak geser konteksnya ke wilayah Asia. Bentar. Kejahatan perang? Itu artinya negara kita itu pernah membantu. Aduh, gue nggak bisa ngomongnya guys. Aduh, bentar. Kita lanjutkan aja ceritanya ini. Teman tahu nggak, Indonesia itu menjual 400 juta peluru ke Myanmar. Itu data dari mana? Oh, itu data penelitian saya. Oke. Pernah dipaparkan di TV-TV. Karena tahun pemilu, karena kami segera dituding sebagai anti asing ya. Kita stop waktu itu.
2024 atau menjelang 2024 launching hasil penelitian kejahatan perang Indonesia yang melibatkan Jokowi. 400 juta peluru dikirim menjelang kudeta Myanmar. Peluru itu pasti dipakai untuk membunuh warga sipil. Siapa warga sipilnya? Tidak hanya warga sipil Myanmar, tetapi juga Rohingya. Kalau bicara konteks agama, ini saudara Muslim. Makanya hasil penelitian itu keluar dalam bentuk buku. Judulnya Ibarat Satu Tubuh. Artinya, sebagai Muslim, satu tubuh disakiti, dirasakan oleh tubuh yang lain. Etnis Rohingya yang disakiti, dibunuh oleh peluru-peluru dari Indonesia, itu sakitnya tidak hanya di sini, tapi harusnya di seluruh tubuh kita. Baru tahu saya guys, bener. Ya Allah ya Rabbi. Kalau benar itu terjadi, itu artinya kita itu sangat berdosa dong sama mereka-mereka yang terbantai di sana. Astagfirullah. Bener, gue baru tahu ini, baru tahu guys, sejahat itu kita ini. Soalnya baru dibongkar ini sama abang ini, gitu. Baru dibongkar baru-baru ini. Ya, karena mau dibongkar itu hari kan pasca pemilu, takutnya nanti ya bener juga abang ini sih. Takutnya nanti dikira ini mau ngada-ngada lah, mau inilah gitu. Karena di tahun politik gitu. Jadi baru dibongkar ini. Wow. Bener. Jadi bayangkan pemerintah kita terlibat di 4 kementerian. Dan itu valid datanya? Valid datanya. Tidak dibantah sampai sekarang oleh pemerintah kita. Oke. Oleh 4 kementerian. Kementerian Pertahanan waktu itu Pak Prabowo. Kementerian BUMN masih Pak Erick Thohir waktu itu. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan. Oke. Bisnis senjata. Nah bayangkan bisnis itu kalau ditelusuri petanya itu mengalir dari Indonesia, Myanmar, hingga Rusia dan Israel. Anda bayangkan keterlibatan pemerintah Anda dan masih menuduh kami ini sebagai ante-ante asing. Saya hanya bisa berucap terima kasih. Ada orang menuduh kita ante-ante asing, tapi dia bicara begitu fasih dan lancar urusan bisnis dengan orang asing. Wow. Bener baru tahu saya guys. Kalian juga pasti baru tahu berita ini guys. Iya. Sampai sekarang itu memang tidak ada bantahan tentang data ini. Itu artinya pemerintah tidak berani untuk menunjukkan bahwa pemerintah itu tidak bisa, bukan tidak berani ya. Tidak bisa menunjukkan kalau pemerintah ini tidak memperdagangkan itu semuanya. Berarti kan kemungkinan besar ini betul kan? Karena pemerintah tidak berani, udah statement ini udah beberapa bulan, ada sekitar 1 bulan gitu ya. Yang dikeluarkan oleh abang ini gitu. Dan penelitiannya itu buku-bukunya udah disebarluaskan di seluruh Indonesia gitu. Itu artinya, tapi sampai sekarang itu nggak ada bantahan dari pemerintah. Itu artinya ya mungkin ini benar terjadi gitu. Wow, sebegitu zolimnya negara kita guys. Omongan aja berarti ya. Seakan-akan kita peduli dengan saudara-saudara kita yang di sana. Lanjut guys. Ini apa ini? Sangat banyak para pendekar-pendekar sakti dari ujung. Kok mirip itu guys? Ini pendekar apa ini? Aduh guys. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Aduh. Ulun yang mencari mustika telur setan ini. Namun mereka tidak mungkin mendapatkannya. Karena aku sudah terlebih dahulu mengambilnya. Mata. Mata nih gue, Pak. Kalian ingat sesuatu nggak guys? Ini mirip sama guys. Aduh, kok ya? Yang buat konten ini dari mana dapat ide? Ya Allah. Aduh. Bener parah sih ini. Parah betul. Ya Allah, lanjut guys.
Gede sisa makanan MBG yang adik-adik sisakan itu kalau dikumpulin bisa 2 karung lebih loh. Ya. Satu hari 2 karung dari satu sekolah. Indonesia tuh juara 1 penghasil food waste per tahun. Kita terbanyak 1 di ASEAN, tapi peringkat 4 di dunia, Cok. Kerugian. Ditambah lagi itu apa? Ditambah MBG lagi ya. Ini sebelum ada MBG udah kayak gini loh. Ekonominya 500 triliun per tahun tuh. Ini kerugiannya. Ini sebelum ada MBG. Sebelum ada MBG. Ya. Kalau sudah ada MBG, food waste-nya jadi berapa kilogram gitu ya di tahun ini, dan kerugiannya bertambah berapa kali lipat. Fuck up banget sih. Bentar, masa iya pemerintah itu sebelum mengadakan program gitu nggak ada perencanaan atau musyawarah atau tukar pikiran gitu, berpikir gitu ya. Kalau ini semua ya setidaknya kalau memang mau membuat program ini kan harus bisa membuat gimana caranya mencegah food waste yang notabene kita juara 1 tuh. Juara 1 kita guys. Soalnya kan pemerintah ya harus buat solusi agar kita itu gimana caranya makanan bergizi gratis ini tidak menjadi tambahan lah gitu ya. Tambahan food waste ini gitu. Sebenarnya kan gitu ya. Masa pemerintah kita nggak berpikir ke situ ya. Cuman program-program, udahlah programnya kayak gitu, banyak yang keracunan lagi ya. Ini di satu sekolah bisa 2 karung, coba limbah, kata bahasa Indonesianya limbah ya. Wow. Ini kayaknya menuju top global nih nantinya nih. Ini nanti bisa jadi top global kalau bener pemerintah ini nggak bisa mengatasi ini. Bisa jadi top global nantinya ini guys. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton, terima kasih yang udah dukung support saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, shalawat.